Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Andrian Syahdu Wibowo. Di video kali ini, saya mau bahas jurnal yang kemarin kita udah baca bareng. Jadi judulnya masih sama, yaitu Outdoor Education is More Than Meets the Eye. Outdoor education is more than meets the eye. Di video sebelumnya saya sempat bilang kalau more than meets the eye ini ya, ada artinya. Jadi ya ini kayaknya emang banyak dipakai dalam istilah-istilah bahasa Inggris ya. Bahkan film kartun Transformer aja ada yang episode more than meets the eye. Arti dari more than meets the eye ini adalah jadi sesuatu itu lebih dari sekedar apa yang dilihat, nggak sesederhana apa yang dilihat. Jadi ya Rob Shorthill di jurnal ini mau bilang kalau outdoor education nggak cuma sekedar bawa orang buat keluar terus main, habis itu capek pulang ngerasa seneng, cuma seneng doang, cuma dapat jalan-jalan doang, nggak kayak gitu. Oke? Nah di sini ada beberapa poin yang jadi highlight oleh Rob Shorthill. Yang pertama adalah aura. Aduh, agak susah ini kalau diartiin ke Indonesia. Soalnya yang namanya istilah itu atau definisi itu kayaknya lebih cocok untuk tetap di bahasa aslinya, khususnya bahasa Inggris. Aura, the fluctuating, colorful, radiant energy, visible light surrounding all objects. Kalau diartiin Indonesia, fluctuating sesuatu yang fluktuasi naik turun, colorful, radiant energi, radiant sebuah energi yang memancar banyak warnanya, surrounding all object, mengelilingi, meliputi semua benda. Aneh kan ke bahasa Indonesia, jadi biar di bahasa Inggris saja. Istilah-istilah di sini termasuk definisinya atau penjelasannya saya tetap pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, bukannya so Inggris, karena buat nerjemahin juga agak susah. Harap maklum. Kemudian selain aura, yang kedua adalah emotional intelligence. The intelligent way of interpreting and managing your own and other people's emotion. Dalam kurung, energy in motion. Kemudian ada lagi emotion, also known as E/motion, synonymous with energy in motion. Jadi emotion itu ada E/motion atau energy in motion, energi yang ada pada sebuah gerakan, kayak gitu. Entahlah ya, nanti juga paham kayak, karena ini bukan istilah yang bisa dipahami dengan translasi, tapi perlu ada deskripsi. Kemudian ada energy, sesuatu yang di sini omnipotent, omnipresence. Kemudian ada God, sama omnipotent dan omnipresent. Kemudian ada spirit, the vibrating atomic molecular energy within all objects. Itu istilah-istilah yang jadi poin penting dari Rob Shorthill. Di sini Shorthill bilang sebagai outdoor educators dan tentunya indoor educators, we affect our spirit and that within participant. Gak bisa diterjemahin. Kemudian Dewey in 1938 expressed the idea that there is a moving force within us is caught up during experiences. Kemudian ada Whelan argues that the existence of for the existence of energy. Oke lah, kalau nerjemahin kayaknya susah. Jadi gini, sebagai outdoor educators yang tentunya indoor educators, kita ini berusaha untuk menyalurkan atau mempengaruhi apa yang ada di dalam diri siswa atau peserta didik. Ya, kita sebagai pendidik. Dan yang disampaikan oleh Dwi tadi bahwa dalam setiap kegiatan ada sebuah energi yang bergerak terus, jadi nggak diam ketika terjadi interaksi atau sebuah kegiatan antara dua orang atau lebih, bahkan bukan orang pun ada interaksi berupa energi itu. Nah, di sini dari beberapa istilah tadi ada spirit, energi, kemudian emotion, ada aura, kemudian apa lagi? Emotional intelligence. Kita mulai dengan spirit. Apa itu spirit? Spirit menurut Rob Shorthill adalah sebuah vibration atomic, getaran yang sampai ke level atom gitu.
vibration atomic molecular energy resulting from chemical reactions at the cellular level. Jadi sebuah getaran atomis, atau di sini ditulisnya vibration atomic molecular energy yang molekuler kecil banget sebagai hasil dari adanya reaksi kimia di level cellular level. Kayaknya agak pusing ya, tapi tahan dulu pusingnya, karena kalau cuma sampai sini doang emang pusing. Kita lanjut. Di setiap benda akan ada vibration atomic itu. Jadi si getaran yang kecil banget itu pasti ada di setiap benda, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, benda mati. Di makhluk hidup, vibration tadi terjadi karena adanya misalnya nutrisi yang dimakan, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, cahaya yang masuk ke mata kemudian berubah menjadi apa yang kita lihat. Itu sebuah vibration atomic menurut Rob Shortell. Kemudian di benda mati juga ada. Jadi kayak air yang menguap kemudian jadi hujan, petir, cahaya, setiap itu pasti ada vibration atomic. Itu menurut Rob Shortell di sini. Jadi spirit ada di setiap benda, baik di benda hidup maupun benda mati. Catat dulu itu ya. Spirit ada di setiap benda. Lanjut ke energi. Rob Shortell juga ini sama menganggapnya energi itu sebagai sesuatu yang ada di setiap benda, dan dia menambahkan istilah omnipotent and omnipresent. Kalau diartikan ke Indonesia, ini juga pasti selain bikin bingung tapi pasti kontroversi. Energi itu omnipotent berarti maha kuasa di Indonesiain. Kan aneh. Makanya itu pasti kontroversial. Tapi ada penjelasan lainnya dari omnipotent, yaitu have power to do everything. Nah, di sini kita bisa lebih jelas lah memahaminya. Punya kemampuan untuk melakukan segala, tapi bukan maha kuasa. Energi ini jadi kayak untuk bikin longsor, di situ energi bisa bikin longsor, bikin gelombang energi bisa. Ya, jadi kita nangkepnya dalam konteks kayak gitu ya, bukan dalam konteks maha kuasa. Kemudian ada juga omnipresence. Omnipresence ini ya lebih bisa diterima lah pengertiannya, yaitu ada di segala tempat. Makanya tadi di saat hujan di situ ada energi, di saat longsor ada energi, di saat terjadi gelombang ada energi, ketika cuaca dingin ada energi, cuaca panas ada energi. Ya, ngerti kan? Udah mulai hilang belum pusingnya? Kita lanjut. Jangan berhenti dulu. Nah, di sini Rob Shortell juga nulis energi eksis. Energi itu terdapat pada berbagai macam bentuk. Jadi nggak cuma ada di mana-mana, tapi bentuknya memang beda-beda. Ada yang berbentuk panas, cahaya, zat kimia, itu energi. Seperti halnya spirit, energi juga ada getaran atomisnya. Makanya spirit energi. Di sini Rob Shortell menekankan ada persamaan antara spirit dan energi, yaitu terjadi karena adanya getaran atomis, vibration atomic, dan terjadi pada cellular level atau molecular energy. Sedangkan dalam konteks somatic psychology, itu energi adalah bagian dari tubuh atau pikiran atau feedback loop. Feedback loop ini ada di dalam teori termodinamis, yaitu sebagai